Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin menyapa senior saya, Dr. Maria Tulfadilah, PhD, dan moderator kita pada siang hari ini, yaitu Ananda Dini Putri Multazami. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah presentasi yang sekarang sedang hitnya, yaitu tentang adanya kemungkinan bisnis COVID. Materi saya ini saya beri judul COVID-19, nyata atau rekayasa, benarkah dokter dan tenaga kesehatan diuntungkan? Ini suatu pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang coba kita bahas secara ilmiah dan kita berupaya membahasnya secara subjektif ya, dengan data-data yang nanti kita lihat bersama. Pertanyaan pertama adalah apakah COVID-19 ini nyata atau rekayasa? Kalau kita lihat dari virusnya, virusnya memang ada, yaitu SARS-CoV-2, secaranya juga jelas, dan dapat dideteksi di laboratorium, yaitu baik melalui pemeriksaan imunoglobulin, rapid test, maupun pemeriksaan PCR. Kalau kita lihat di sini, sejarah virus corona yang bisa menginfeksi manusia itu sudah dimulai sejak tahun 1965, yaitu dengan adanya virus corona yang menyebabkan flu yang kita sebut sebagai H-CoV-22-9E dan H-CoV-OC43. Namun kemudian virus ini menghilang dan baru muncul lagi pada tahun 2003, yaitu yang kita kenal bersama dengan SARS, ya, yang mulai diidentifikasi pertama di Cina, kemudian juga menyebar ke 26 negara dan menginfeksi lebih kurang 10.000 orang dan meninggalnya 1.000 orang. Dan setelah itu, yang juga top adalah tahun 2012, ya lebih kurang 10 tahun kemudian, muncul apa yang disebut sebagai MERS-2-CoV. MERS-CoV ini adalah mewabah di daerah Timur Tengah, Middle East, yang pertama kali diidentifikasi di Arab Saudi, kemudian menyebar ke 27 negara dan mengenai 2.500 orang dan yang meninggal lebih kurang 900 orang. Inilah bentuk animasi atau kartun dari virus corona ini, yang dikatakan corona karena dia mirip mahkota, bagus sekali bentuknya. Namun kalau dia menginfeksi manusia, itu cukup kondisinya akan berkata lain. Ya. Pertanyaan kedua, apakah virus ini alamiah terjadinya atau merupakan rekayasa laboratorium? Bahkan ada yang mengatakan virus ini merupakan uji coba senjata biologis yang dapat digunakan di saat perang besar-besaran antar negara. Apabila kita lihat dalam laporan ini, ya, ada suatu studi baru yang mengatakan bahwa pada jurnal Nature Medicine, ya, seorang profesor imunologi mikrobiologi di Scripps Research Institute La Jolla, California, Amerika, yang bernama Christian Andersen yang menganalisis data urutan dari genom virus SARS-CoV-2 ini. Dan dengan membandingkan data urutan genom ini dengan virus corona yang sudah diketahui sebelumnya, maka dapat dipastikan bahwa SARS-CoV-2 ini berasal dari proses alami. Itu dikatakan oleh Christian Andersen. Jadi bukan sebuah rekayasa laboratorium. Pertanyaan berikutnya adalah apakah virus corona ini, COVID-19 ini berbahaya? Karena ada yang mengatakan tidak berbahaya. Ini merupakan hanya propaganda media yang membuat kita jadi takut sehingga semuanya kacau dan cemas. Dikatakan bahwa SARS-CoV-2 ini cukup berbahaya, bahkan sangat berbahaya. Karena apa? Karena dalam waktu 3 bulan saja, dia sudah menyerang 216 negara. Bayangkan tadi,
MERS dan SARS hanya 26 negara, dengan angka kesakitan dan angka kematian yang cukup tinggi. Kalau kita lihat di sini, data terakhir pada 23 Juni kemarin, itu sampai saat ini sudah menyerang hampir 10 juta jiwa dengan kematian 500.000 dan kesembuhan hampir 5 juta, separuhnya. Sedangkan di Indonesia sendiri, ini menyerang 46.000, sekarang sudah hampir 50.000, kemudian kematian 2.500 dan kesembuhan lebih kurang 18.000. Ini kita lihat bagaimana COVID dari bulan-bulan awal itu menduduki penyebab kematian yang paling rendah dari kematian-kematian yang sifatnya akut, yaitu malaria, malnutrisi, homicide, pembunuhan, Parkinson, dan yang lain-lain. Namun setelah bulan kedua, bulan ketiga, dia berangsur-angsur naik ke atas. Kalau kita perhatikan ini, naik menjadi 3.000, kemudian pada bulan Maret itu sudah mulai naik lagi, menjadi penyebab ketiga, keempat, dan naik terus. Ya, pada bulan April, ini sudah mulai berada di tengah-tengah, itu naik terus. Sehingga pada bulan Mei kemarin, diketahui bahwa COVID ini menjadi penyebab kematian yang paling banyak. Ya, bahkan sekarang sudah hampir 500.000. Ini menunjukkan bahwa angka kematian dari COVID-19 ini cukup banyak. Ini. Nah, kemudian terus ke pertanyaan berikutnya. Ya, sekarang beredar bahwa COVID ini dibisniskan, apakah dokter dan tenaga kesehatan diuntungkan? Nah, ada satu fakta kita lihat bahwa sebagian besar rumah sakit, ini saya contohkan Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, kunjungan poliklinik rawat jalan selama pandemi ini menurun sampai 20%. Jadi hanya 20%, rawat inap hanya 30%. Dengan demikian penghasilan rumah sakit akan menurun, otomatis remunerasi juga akan menurun. Ini terjadi hampir di seluruh rumah sakit di Indonesia. Kalau kita lihat secara pribadi, dokter-dokter banyak yang menutup praktiknya, terutama untuk dokter-dokter yang berusia di atas 60 tahun dan dengan penyakit komorbid karena risiko untuk ketularan COVID ini sangat tinggi. Namun ada pernyataan lain bahwa tarif pasien COVID ini ditentukan pemerintah cukup besar. Ya, betul. Tapi kalau kita lihat dari segi biaya perawatan pasien COVID itu juga sangat mahal. Bayangkan, APD yang standar untuk merawat pasien COVID itu berkisar antara 500 sampai 1 juta dan single use, tidak bisa dipakai. Jadi dapat dibayangkan kalau dalam sehari-hari harus 14 atau 16 set APD, ternyata memang cukup besar. Belum lagi fasilitas ruangan yang harus memakai ventilator, kemudian harus memakai tekanan negatif, yang HEPA filter, itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, ini adalah satu fakta yang dinyatakan oleh juru bicara pemerintah bahwa pada awal-awal pandemi ini banyak rumah sakit yang menolak pasien COVID. Ini kenapa? Karena dengan adanya pasien COVID, itu pengunjung yang lain akan berkurang. Sehingga dengan alasan bisnis, sebetulnya terpaksa pasien COVID ini ditolak. Ya. Nah, oleh sebab itu, selama ini tidak pernah dinyatakan oleh juru bicara menyebut nama rumah sakit. Bayangkan kondisi ini terjadi, pasien COVID ditolak, sehingga dianggap memang tidak menguntungkan, bahkan merugikan. Namun pada akhir-akhir ini, sudah mulai muncul fakta ya di beberapa media sosial, di media-media yang lain, bahwa rumah sakit dituding jadikan COVID sebagai lahan bisnis. Apakah benar seperti ini? Ini video yang menyatakan informasi ini, tapi ternyata kalau kita perhatikan videonya sama sekali tidak membuktikan judul dari materi video tersebut, bahwa di sana tidak ada yang namanya menyogok keluarga pasien, dan juga sudah diklarifikasi oleh direktur rumah sakit yang bersangkutan. Namun demikian, ini ada ulasan seorang ekonom yang mengatakan bahwa dalam kondisi sekarang ini, sebetulnya yang menjadi the winner adalah sektor kesehatan,
farmasi, dan pedagang-pedagang masker, disinfektan. Dan kalau kita ketahui bahwa dalam kondisi sekarang, itu harga masker, harga disinfektan itu naik berpuluh kali lipat. Namun untuk rumah sakit sendiri, kondisi ini justru sangat merugikan. Karena kita butuh masker, butuh disinfektan, butuh APD yang harganya justru sangat tinggi. Ya. Jauh 10 kali, bahkan 20 kali lebih tinggi dibandingkan harga normal. Dan ini sangat merugikan rumah sakit di seluruh dunia. Pertanyaan berikutnya, adakah yang bermain bisnis di COVID-19 ini? Ya, apakah itu dokter, apakah itu tenaga kesehatan yang lain, apakah manajemen rumah sakit, apakah pebisnis lain? Kalau kita tanya seperti itu, jawabannya ya mungkin saja. Karena biasanya selalu saja ada kesempatan dalam kesempitan, bahkan banyak orang yang mengail di air keruh. Karena itu, bila ada dugaan adanya bisnis COVID-19, tentu kita menyarankan untuk diusut dengan tuntas. Kita laporkan ke polisi dan diusut dengan tuntas sehingga kondisi ini tidak mengganggu tenaga kesehatan yang bekerja dengan ikhlas. Kalau kita lihat ini kira-kira sama dengan peribahasa, karena ninggal setitik rusak susu sebelanga. Jadi betul-betul kita tuntaskan, silahkan dilihat, dicari, ya. Kalau memang ternyata ada, ya itu kita bongkar sampai ke akar-akarnya. Pada akhir dari presentasi saya ingin menyampaikan kata bijak yang katanya, konon kabarnya saya juga tidak melihat, dulu terpampang dengan jelas di dinding depan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kata-kata itu adalah, dokter itu baik, pedagang juga baik. Bahkan sekarang pemerintah memotivasi untuk terjadinya entrepreneurship di Indonesia. Namun, kalau dokter yang pedagang, itu amat tidak baik. Jadi, dalam kondisi seperti sekarang ini, mari kita berbaik sangka. Mudah-mudahan wabah ini, pandemi ini segera berakhir, dan kita dapat hidup dengan normal kembali. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.